Sidang Etik Bangkitkan KPK. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur menjadi negara makmur yang menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menggapainya, optimisme harus senantiasa dijaga agar semangat berjuang terus menyala. Ketika terpuruk, selalu ada asa untuk kembali bangkit dan bergerak maju. Demikian pula dalam memberantas habis korupsi dari bumi pertiwi. Apalagi, salah satu spirit gerakan reformasi pada bulan Mei 26 tahun lalu itu ialah memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berurat berakar di negeri ini dalam lebih dari 3 dekade kala itu. Tidak bisa dimungkiri kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah melorot. Ujung tombaknya untuk mengenyahkan rasuah itu masih sulit memulihkan kembali citra di mata masyarakat. Ada saja yang menjadi ganjalan, sebagian besar karena borok di tubuh KPK sendiri. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron merupakan insan KPK kesekian yang terbelit perkara dugaan pelanggaran etik dalam periode kepemimpinan Komisioner KPK 2019-2024. Gufron yang sedang disidang dalam perkara etik dugaan penyalahgunaan wewenang sudah 2 kali mangkir dari persidangan yang digelar Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ketika tidak hadir pertama kali, Gufron berdalih sedang menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN tentang keabsahan sidang etik dalam perkaranya. Manuver Gufron tidak ubahnya yang dilakukan sejumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi, menolak hadir karena sedang mengajukan pra-peradilan, padahal itu proses hukum yang terpisah dan tidak saling meniadakan atau menunda. Dewas memutuskan menunda sidang pemeriksaan atas dirinya. Baru di sidang berikutnya yang digelar pada 14 Mei, Gufron hadir. Akan tetapi, kembali Gufron mangkir dalam sidang yang diagendakan mendengarkan pembelaan dirinya pada Jumat 17 Mei lalu. Kali ini, ia beralasan perlu waktu menghimpun pembelaan. Dewas begitu akomodatif merespons alasan-alasan Gufron hingga lagi-lagi menunda sidang. Hari ini, sidang yang memberi kesempatan Gufron membela diri akan digelar kembali. Jika merasa tidak bersalah, Komisioner KPK itu semestinya memanfaatkan momentum persidangan untuk membersihkan namanya. Tentu saja ada alternatif lain agar terhindar dari sanksi Dewas bila ia merasa telah melanggar etik. Ex-koleganya Lili Pintauli Siregar dan Firly Bahuri sudah mencontohkan. Ingin terhindar dari sanksi Dewas, mundur dari KPK. Cara itu terbukti efektif menyetop sidang etik. Malah dengan cara tersebut, Komisioner KPK bisa lolos dari jerat pidana yang menyertai pelanggaran etik. Lili Pintauli yang diduga menerima gratifikasi sudah memperoleh manfaatnya. Firly Bahuri yang terjerat kasus pemerasan terkait penanganan perkara korupsi kelihatannya saja tidak mendapatkan privilege serupa. Penyebabnya, perkara Firly ditangani Polda Metro Jaya, bukan KPK. Meski begitu, tanda-tanda alotnya perkara Firly tampak dari mandeknya penanganan perkaranya. Di sisi lain, justru mengundurkan diri juga sangat efektif untuk semakin membenamkan KPK dalam keterpurukan. Oleh karena itu, kita berharap Gufron tidak melupakan amanat mulia yang diembannya saat terpilih menjadi Komisioner KPK. Gufron yang berhasil memperjuangkan hak ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk kembali menjadi pimpinan KPK paham betul amanat itu. Ia pasti punya tekad untuk menunaikannya dengan baik. Walau begitu, kita perlu ingatkan lagi bahwa lembaga tempatnya mengabdi merupakan institusi terdepan melawan korupsi. Maka, integritas adalah segalanya bagi insan KPK. Kita ingatkan pula perang melawan korupsi ialah amanat reformasi sekaligus menandai kebangkitan baru negeri ini. Supaya bisa bangkit, KPK harus bangkit terlebih dahulu. Caranya, insan KPK, apalagi pimpinannya, mesti menunjukkan kesungguhan hati menegakkan integritas, termasuk dengan sungguh-sungguh menghadiri sidang etik di Dewas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.